Selamat berjumpa dan semoga tetap sehat. Para siswa sekalian, setelah pada video terdahulu diuraikan mengenai jagat raya dan galaksi, pada video ini masih membahas tentang dinamika planet bumi sebagai ruang kehidupan dengan uraian materi mengenai galaksi Bima Sakti dan tata surya. Selamat belajar, semoga sukses. Pada video sebelumnya telah dijelaskan bahwa di jagat raya terdapat miliaran galaksi. Dan galaksi adalah kumpulan dari bermiliar-miliar bintang yang membentuk suatu sistem di jagat raya. Bagaimana dengan matahari yang menyinari planet bumi? Bukankah matahari juga merupakan sebuah bintang? Pada galaksi mana matahari kita berada? Bisakah dijelaskan? Matahari kita berada pada galaksi Bima Sakti. Mari kita bahas galaksi Bima Sakti agar kita mengetahui di mana posisi planet bumi kita di Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti merupakan salah satu galaksi di jagat raya yang berbentuk spiral berpalang. Jumlah bintang yang ada di dalam galaksi Bima Sakti diperkirakan antara 200 sampai 400 miliar bintang. Masyarakat Eropa memberi nama Milky Way sebagai terjemahan dari bahasa Latin Via Lactea yang berarti lingkaran susu. Karena mereka hanya melihat sebagai kabut bercahaya putih seperti susu yang membentang pada bola langit. Menurut mitologi, kabut bercahaya putih itu adalah tumpahan air susu yang tercecer di langit ketika Dewi Hera menyusui Hercules. Sedangkan orang Indonesia menyebutnya galaksi Bima Sakti. Ketika Bima melompati sungai Serayu, tiba-tiba selendangnya terlepas dan terbang ke langit membentuk gugusan bintang. Galaksi Bima Sakti memiliki dua lengan utama, yaitu lengan Centaurus dan lengan Perseus. Bima Sakti juga memiliki dua lengan minor, yaitu lengan Sagittarius dan lengan Norma, serta dua taji yang lebih kecil. Salah satu taji, yang dikenal sebagai lengan Orion. Di konstelasi bintang Orion ini tempat tinggal matahari beserta planet-planetnya. Lengan Orion terletak di antara dua lengan utama, Perseus dan Centaurus. Ada dugaan bahwa di bagian pusat atau inti Bima Sakti terdapat lubang hitam yang supermasif. Titik tempat lubang hitam itu berada, disebut sebagai Sagittarius A, yaitu suatu objek yang memancarkan gelombang radio yang sangat kuat. Galaksi Bima Sakti tidak diam, tetapi terus berputar pada sumbunya. Kecepatan gerak rotasi Bima Sakti mencapai 240 km per detik. Matahari beserta planet-planetnya turut pula beredar mengelilingi pusat Bima Sakti dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan gerak rotasi Bima Sakti. Dan untuk sekali beredar mengelilingi pusat Bima Sakti, matahari membutuhkan waktu 200 juta tahun lamanya. Perhatikan gambar berikut. Gambar ini menunjukkan galaksi Bima Sakti yang dilihat dari ekuatornya. Perhatikan pula ukuran-ukuran pada galaksi Bima Sakti ini. Panjang ekuator 100.000 tahun cahaya. Tebal bagian inti atau pusat galaksi Bima Sakti adalah 10.000 tahun cahaya. Matahari berada agak jauh dari inti galaksi, yaitu sekitar 30.000 tahun cahaya. 1 tahun cahaya sama dengan 9.467.280 kilometer. Jadi, berapa kilometer panjang ekuator galaksi Bima Sakti? Berapa kilometer tebal bagian inti Bima Sakti? Berapa kilometer jarak dari matahari ke pusat Bima Sakti? Silahkan coba dihitung, ya. Apakah galaksi Bima Sakti dapat dilihat dari bumi? Tentu saja, ya, tetapi tidak sembarang waktu kita bisa melihat galaksi Bima Sakti dari bumi. Galaksi Bima Sakti membentang dari arah timur laut ke arah barat daya. Sepanjang bentangan Bima Sakti terdapat 29 konstelasi atau susunan bintang di dalamnya, yaitu Sagittarius, pusat galaksi Bima Sakti, Scorpius, Ara, Norma, Triangulum Austral, Circinus, Centaurus, Musca, Crux, Carina, Vela, Puppis, Canis Major, Monoceros, Orion, Gemini, Taurus, Auriga, Perseus, Andromeda, Cassiopeia, Cepheus, Lacerta, Cygnus, Vulpecula, Sagitta, Aquila, Ophiuchus, Scutum, lalu kembali ke Sagittarius. Mulai Februari, Bima Sakti dapat dilihat dari pukul 3 sampai 4 pagi. Mulai April, Bima Sakti dapat dilihat mulai tengah malam hingga matahari terbit.
Pada bulan Juni, Bima Sakti dapat dilihat sepanjang malam hingga menjelang matahari terbit. Pada bulan Juli, Bima Sakti dapat dilihat hingga sepertiga malam. Mulai Agustus hingga Oktober, inti Bima Sakti akan terlihat dengan jelas pada tengah malam. Mulai November hingga Januari, Bima Sakti terbit pada siang hari, jadi tidak terlihat. Bima Sakti dapat dilihat jika langit pada malam hari jernih, tidak hujan dan tidak ada cahaya lampu kota. Para siswa sekalian, bahwa bentuk galaksi Bima Sakti yang dapat dilihat dari bumi bukanlah bentuk yang utuh Bima Sakti, melainkan hanyalah sebagian dari salah satu lengan spiral Bima Sakti. Perhatikan gambar berikut. Di bagian awal sudah dijelaskan bahwa matahari kita beserta sistem tata suryanya berada di galaksi Bima Sakti dengan posisi di salah satu lengan kecil atau taji yang bernama Orion. Hanya 15% bintang dalam galaksi ini yang memiliki planet seperti matahari atau yang membentuk tata surya seperti matahari. Tata surya adalah kumpulan benda langit yang terdiri atas sebuah bintang yang disebut matahari dan semua objek yang terikat oleh gaya gravitasinya. Objek-objek tersebut termasuk 8 buah planet yang beredar mengelilingi matahari dengan orbitnya yang berbentuk elips, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus dan Neptunus. Juga beberapa planet kerdil atau planet katai, baik yang berada di sabuk asteroid maupun yang berada di sabuk Kuiper, seperti Vesta, Juno, Ceres, Pallas, Eris, Makek-Makek, Pluto, Charon, Haumea, serta 173 satelit alami yang telah diidentifikasi, dan jutaan benda langit, meteor, asteroid, komet lainnya. Planet-planet dan objek-objek tata surya mengorbit mengelilingi matahari berlawanan dengan arah jarum jam jika dilihat dari atas kutub utara matahari, terkecuali komet Halley. Kedelapan planet utama di tata surya dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu 1. Golongan planet terestrial atau planet kebumian, dan 2. Golongan planet Jovian. Ciri-ciri planet terestrial atau planet kebumian: tercipta dari bahan batuan dan logam. Permukaannya padat, tidak memiliki cincin, jumlah satelit alamnya sedikit, dan ukurannya relatif kecil. Ciri-ciri planet Jovian: Jupiter dan Saturnus merupakan gas raksasa, terutama helium dan hidrogen. Sedangkan Uranus dan Neptunus merupakan es raksasa, juga mengandung batuan dan bercampur air, metana dan amonia. Memiliki banyak bulan, memiliki cincin, permukaan planet tidak padat, dan ukurannya sangat besar. Planet-planet terestrial sampai sabuk asteroid juga disebut zona planet dalam atau tata surya bagian dalam, dan planet-planet Jovian sampai sabuk Kuiper disebut zona planet luar atau tata surya bagian luar. Bagaimana planet-planet beredar mengelilingi matahari? Menurut hukum Kepler 1, bahwa lintasan orbit setiap planet saat mengelilingi matahari berbentuk elips dengan matahari terletak pada salah satu fokusnya. Berdasarkan hukum Kepler 1 ini, suatu planet pada saat tertentu berada pada jarak terdekat dengan matahari. Jarak terdekat planet dengan matahari disebut perihelium, dan jarak terjauh planet dengan matahari disebut aphelium. Ketika planet mendekati titik perihelium, gerakannya lebih cepat dari ketika planet mendekati titik aphelium. Bagaimana cara menghitung jarak antara planet ke matahari? Untuk menghitung jarak antara planet ke matahari dapat dilakukan dengan menggunakan hukum Titus-Bode. Begini caranya. Urutkan planet-planet menjadi urutan yang semestinya, mulai dari Merkurius sampai Neptunus. Di bawah urutan planet beri angka 0 untuk Merkurius, 3 untuk Venus, 6 untuk Bumi, 12 untuk Mars, dan seterusnya. Tambahkan dengan angka 4 untuk semua planet. Hasilnya, 0 tambah 4 sama dengan 4, 3 tambah 4 sama dengan 7, 6 tambah 4 sama dengan 10, 12 tambah 4 sama dengan 16, dan seterusnya sampai planet Neptunus. Hasilnya dibagi 10 untuk semua planet. 4 dibagi 10 sama dengan 0,4.
7 dibagi 10 sama dengan 0,7. 10 dibagi 10 sama dengan 1. 16 dibagi 10 sama dengan 1,6. Dan seterusnya. Hasil akhir untuk masing-masing planet dikalikan dengan 150 juta. Mengapa harus dikalikan dengan 150 juta? Karena 150 juta itu adalah satuan astronomis. Dan itu sama dengan jarak dari bumi ke matahari. Itulah cara menghitung jarak masing-masing planet ke matahari. Mudah bukan? Perhatikan tabel berikut. Hasil perhitungan terakhir menggunakan rumus Titus-Bode sebagai berikut. Merkurius 0,4, Venus 0,7, Bumi 1, Mars 1,6, Jupiter 2,8, Saturnus 5,2, Uranus 10, Neptunus 19,6. Selanjutnya masing-masing hasil akhir setiap planet dikalikan dengan 150 juta. Dan ini hasilnya, dengan satuan kilometer. Dan tabel berikut data mengenai diameter planet, jarak planet ke matahari, masa planet, periode rotasi dan periode revolusi planet, anggota tata surya. Tugas pengayaan. 1. Jelaskan cara menghitung jarak planet ke matahari menggunakan hukum Titus-Bode. 2. Apa bedanya antara planet terestrial dengan planet Jovian? 3. Bagaimana peredaran planet menurut hukum Kepler 1? 4. Mengapa gerakan planet lebih cepat ketika mendekati titik perihelium? 5. Berikan penjelasan mengenai posisi matahari kita di galaksi Bima Sakti. 6. Kapan Bima Sakti bisa dilihat dari bumi?